Udah ini. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Sobat Sore bareng Temon. Temannya Abdel. Selalu itu nggak boleh lepas, harus melekat, nempel. Kok belum Udah ketawa. Orang ngedengar komentar-komentar itu apa sih? Bukan ngedengar dong, bukan ngedengar, ngebaca. Ngebaca bener. Ngebaca. Nggak, orang bacain, gue jadi denger gitu. Anakku sering bacain juga, gue dengerin gitu. Anak lu yang Gua mana yang tahu. bacain? Oh iya, harus gue jelas ya. Anakku 9. Oh iya, Nalipmes. Nalipmes. Tapi nomor out. Nomor tua. 2, bukan tua. Tapi udah edu out. Iya, edu out. Ya, anak lu yang nomor out, edu out. Gimana? Anak lu yang nomor out, karena ngai romon out, edu out. Ya. Out tuh pakai D belakangnya. Out, tua juga out. Ya, tapi nggak Outnya out. Awah, Ya. jadi puyeng gua. Ya pokoknya begitu. Nah ini seperti biasa lagi nih. Kalau udah nongkrong berdua begini Del, ini yang lagi dengerin di mana aja nih, terutama di jalanan, di mobil ya, atau biasanya lagi santai, pingin dengerin lagi nih. Apa yang lo mau obrolin atau bahas? Wow, tuh orang kesel banget. Kesannya kayak nggak ada persiapan. Kan harus ada persiapannya. Gue pengen ngomongin sesuatu yang menurut gue lo punya nih. Apa tuh? Istilahnya lo kompeten untuk ngomong ini. Karena berdasarkan hasil evaluasi lo selama ini. Iya. Yaitu tentang Ayat irit. Percaya diri. oh bukan, lawannya itu ayacerep sorop. Percaya boros. Percaya boros. Irit. Enggak, ini pakai D belakangnya. Ini sorop pakai B. Iya, ini bukan kalau- pakai P. Poros. Ya iya, bisa boros, tapi ini boros. Boros. Irit. Ya lawannya irit. Kudut. Duduk. Gak enak banget. Kayak mulutnya gitu, duduk gitu. Kayak nggak bergerak. Ada tuh grup band yang nggak ada gerakan Bibirnya. bibirnya. Itu Trio Rio. Oh, Trio. Iya. Judul lagunya? New York, Rio, Tokyo. Wah. Kan nggak bergerak tuh. Jadi Trio Rio menyanyikan di lagu New York, Rio, Tokyo. Jadi cuma monyongnya dah gitu. Tumpul. Iya, tapi lancip. Ya, ini mengenai percaya diri. Iya, kenapa? Sebenarnya lo antara percaya diri sama lo nggak tahu malu kalau menurut gue ya Mon. Kalau menurut gue lo nangat haram Bukan, ya, nangat haram nganat haram, halal. Jangan marah maksudnya. Iya, makanya gue nggak bakal marah. Iya. Kalau menurut gue lo kayaknya lebih ke nggak tahu malu. Nah, itulah orang sering menyangkanya nih. Salah satu efek dari percaya diri tadi, memang jadi pengertiannya jadi nggak tahu malu. Kan itu hat ulam. Iya, kan itu ulam. Iya. Tapi ini karena ayat cerp irit, gitu. Iya. Terus kenapa? Iya, kalau menurut gue sih lo percaya diri lo tinggi Mon. Berlebihan. Ya cenderung berlebihan. Di atas rata-rata. Kurang lebih begitu. Iya. Ya, terus apa yang lo mau tanyain? Kan begitu permasalahan. Ya kalau cuma percaya diri, mungkin nih orang lain juga sudah melihat deh. Wah, si Temon nih orangnya percaya diri banget sih, kan begitu. Itu mungkin hampir lo tuh orang yang ke 1013 lah. Wow. Yang mengatakan bahwa gue percaya irit. Yang kagak, yang ngomong lo nggak percaya diri berapa? Ya 2 juta berapa? Hai. Oh hai. Ya. Masih ada tuh pancingan-pancingan kayak gitu, walaupun sebenarnya udah usang lah. Udah usang. Tapi masih enak untuk didengerin. Kane it renget. Kane it renget. Kadit, ini bukan rengat, tapi Kane didengar. iya. Begitu. Kane didengar. Iya. Karena itu tidak benar. Kane didengar. Ada lagu Roma Irama itu. Gimana? Jangan didengar. Jangan didengar, semua itu tidak benar gitu. Apaan? Ada lagunya. Ya yang mana? Gua nggak Ya pernah itu denger. judulnya apa ya? Ayo kadit handrep renget. Gitu. Udah kalau ngomong dibalik-balik agak agak teratap-atap. Padahal gue di bawah-bawah. Iya. Itu tidak di atap ya. Tidak di atap.
Itrengul kan gitu. Nah, ya walaupun sering salah ya. Teman ini kalau bahasa dibalik-balik kalau ngomong dia tuh sering salah. Tapi euk itreng. Iya. Itu ngenes ya eo. Tapi kenapa ngenes ya? Kan kalau ngenes tuh kayaknya seneng ya, ngenes. Iya, gimana gitu. Tapi ngenes dibalik seneng. Oh, mungkin karena seneng dibalik jadi ngenes. Itu lawan katanya jadi. Iya, lawan kata karena kilap. Jadi lawan kata. Ini karena dikilap bukan di lawan katanya. Bukan nawal atak. Tapi kilap. Gitu. Nawal atak. Iya. Lawan kata. Kalau dikit-dikit Ayuk mah asip. Olah kanyap-kanyap ngisup. Tapi ulu itreng. Yang penting kan gitu. Iya benar. Iya. Ini cara lo Mon gimana supaya lo bisa percaya diri itu gimana Mon? Salah satunya baik dari pengalaman lo maupun dari tinjauan psikologi gitu. Orang supaya bisa percaya diri tuh kayak gimana harusnya Mon? Nih, poin yang pertama banget nih Del, yang selalu gue terapkan di dalam diri gue sendiri. Mudah-mudahan nih bisa diterapkan juga untuk yang dengerin nih. Yaitu gunakanlah kelemahanmu menjadi kelebihanmu. Kayak lo lebih semua deh Mon. Lo lebih semua dah. Dari sudut mananya lu bilang? Rahangnya. Rahangnya, kontur rahangnya. Kalau kontur rahangnya lebih kan berarti kiri kanannya jajaran genjang tidak beraturan. Mungkin begitu. Iya. Ini kan cuman bagian moncongnya doang. Iya. Gitu. Maksudnya apa? Gunakan kelemahan menjadi kelebihan lu. Ya itu artinya itu kan jadi bisa menghasilkan yang lebih positif. Jadi bisa membuat kita percaya diri. Begitu iya, maksudnya gimana kelemahannya? Misalnya kelemahan jadi kelebihan tuh gimana ya? Nih, misalnya kita jarang ngomong misalnya. Nah itu jadi kelebihan. Bukan, itu kan kekurangan. Iya, terus jadi kelebihan gimana? Iya, harus cerewet kayak gue gini nih, gitu. Gimana sih agak jelas lu Mon ini. Makanya gue jelaskan kan ya, harus memberikan contoh gak jelas dulu supaya orang bertanya. Ya. Maksudnya gimana sih jadi bingung gue kan kayak gitu. Pasti bertanya-tanya gitu. Nah ini gue jelasin baru. Ya. Kalau kita misalnya jarang ngomong itu udah pasti langsung dicap orang yang minder lah kurang lebih gitu. Tapi dengan cara kita cerewet ngomong terus sama segala macam. Kan kelemahan kita nggak susah ngomong. Terus jadi disuruh jadi banyak ngomongnya susah dong. Kelemahan kita masa jadi kelebihan. Nah itu tadi makanya pelan-pelan dicernanya supaya lebih terasa. Ya itu tadi misalnya dengan ngomong apa kek pokoknya lu berani orang ngomong. Kita susah ngomong. Iya. Susah ngomong kan. Caranya mungkin gimana berani ngomong ya? Iya. Tapi kita susah takut aja bawaannya kalau pengen ngomong gitu. Kalau pengen ngomong tuh takut, berpendapat itu takut. Bener, takut terus berargumen itu. Takut. Akhirnya terkumpul menjadi minder, jarang ngomong depan orang. Nah, bagaimana supaya kita berani ngomong dan nilai orang nggak minder? Itu harus banyak ngomong. Lah berarti bukan menggunakan kelemahan jadi kelebihan dong. Sebenarnya itu kelemahan individunya sendiri. Iya. Kan lu bilang kelemahan, jadikanlah kelemahanmu sebagai kelebihanmu. Nah, gimana itu menjadikan ketidakberanian ngomong itu jadi kelebihan apa? Ya udah gini aja deh, itu mungkin agak-agak susah. Gue juga paham, lu agak susah mencerna. Dan gue mencoba untuk mencari contoh lain yang gampang lu cerna. Iya, apa misalnya? Dari diri gue sendiri yang lu lihat lah. Ya misalnya. Gue ganteng enggak, jelek udah pasti. Nah itu kan kalau kadang-kadang untuk deket sama cewek kan pasti minder. Kayak gitu terus? Kan. Nah gue gunakan kekurangan gue menjadi kelebihan. Misalnya. Kita langsung aja kita apa sih namanya? Jangan malu emang kekurangan kita. Misalnya kayak gue kekurangan di mulut ya udah gue bilangnya mulut gue kelebihan Mon. Kelebihan. Kurang apa? Ya maksudnya dibanding lu lah mungkin secara fisik lebih bagus lu bentuk mulutnya kan lo manis Mon. Lo manis. Oh lu mandangnya dari sudut mana? Kok dari samping mungkin manis. Dari depan lancip begitu. Jadi gunakan seperti itu. Positive thinking mungkin begitu lebih tepatnya. Bener nggak? Berarti nggak semua kelemahan bisa kita jadikan kelebihan dong. Bisa. Kalau lo mungkin kalau kasus lo, misalnya lo merasa muka lo ini nggak ganteng, ya justru itu yang dijadikan bahan dagangan lo. Ya kan? Istilahnya bahan jualan lo bisa melucu dengan postur yang seperti ini gitu kan. Jadi orang jadi terhibur kayak gitu. Nih contoh yang nih maaf banget nih yang cacat fisik misalnya. Kan banyak tuh
misalnya yang apa namanya nggak punya tangan, dengan tangan gitu kan. Misalnya ada yang nggak punya tangan tapi dia bisa menggunakan melalui kaki, kayak gitu. Jadi jangan pernah segala kekurangan berarti itu bukan menggunakan kelemahan menjadi kelebihan dong. Kalau lo tuh benar tuh Mon. Apa tuh? Jadikan kelemahan lo sebagai kelebihan, benar. Nah, contoh yang lain yang nggak bisa ngomong tadi dah. Ya udah. Gimana caranya menjadikan itu sebagai sebuah kelebihan? Nih, salah satunya lagi nih. Ini bukti lagi nih. Siapa namanya dulu? Heru. Heru. Nah, ketua Nazi. Bosnya Nazi. Hitler ya. Hitler itu kalau lu perhatiin dia ngomong itu sebenarnya agak terbata-bata. Iya. Tapi dengan teratap-atap. Terbata-bata. Iya, dibalik. Kalau itu kan terpatah-patah jadinya. Iya. Jadi teratap-atap. Atap. Bata-bata. Iya, bata-bata ya. Jadi kayak mau ngomong nih betul. Nah, dia gunakan ngomongnya dengan kasar, dengan dengan orasi yang membangkitkan semangat, kurang lebih begitu. Ya itu kan artinya apa ya namanya? Bukan menggunakan kelemahan jadi kelebihan, Mon. Lo menanggulangi kelemahan lo itu. Ya, mungkin solusi dari kelemahan, bukan menggunakan kelemahan lo jadi kelebihan. Kalau yang contoh lo, iya benar. Tapi kan nggak semua orang bisa punya muka kayak lo, punya gestur kayak lo gitu. Itu kan gua kasih contoh-contoh. Iya. Yang artinya contoh-contoh itu mungkin nih semuanya itu ada di gue deh. Fisik terus segala macam, tapi bisa digunakan sebagai kelebihan gitu. Iya. Misalnya yang lain apa sih yang kelemahan apa yang bisa dijadiin kelebihan, Mon? Gue tuh sampai sekarang masih agak bingung. Kelemahan dijadiin kelebihan tuh maksudnya gimana gitu. Ada beberapa ya yang kayak Yono anak stand up tuh juara suci yang lalu. Betul. Nah dia tuh benar-benar menggunakan kelemahannya menjadi kelebihan. Akhirnya jadi juara. Dia merasa fisiknya tidak seperti orang-orang. Betul. Awal-awalnya dia merasa minder. Benar. Tapi akhirnya digunakan itu untuk mendapatkan ketawa. Ya itu salah satunya begitu. Iya itu kalau fisik. Nah kalau misalnya kelemahan kita ngomong, lemah ngitung, lemah ngomong, terus lemah sosialisasi, lemah itu. Nah itu gimana caranya supaya jadiin kelebihan? Supaya nggak minder. Iya. Makanya salah satu contoh ini yang gampang-gampang deh dan masih sering juga kita lihat. Nih gue mungkin lebih banyak ke fisik nih. Maaf nih yang tunanetra. Iya itu mah udah pasti. Tapi punya suara yang bagus. Iya. Nah, ya kadang-kadang mungkin kalau secara ini kan natural atau gimana alami. Mungkin agak-agak malu, tapi harusnya jangan malu. Kita gunakan tadi tuh kekurangan kita tadi ditutupi dengan kelebihan kita dengan suara yang bagus, begitu. Iya. Lo mah gak ngerti emang pertanyaan gue ya? Justru sangat mengerti. Ya gimana? Itu tadi. Iya, lo kasih contohnya satu doang yang bisa. Yang bisa dijadiin kelemahan bisa jadi kelebihan. Ini sekarang ada orang lemah ngomong. Gak bisa gitu ngomong sama orang. Gak bisa ngomong di depan publik. Gimana itu dijadikan kelebihan? Nah makanya tadi dibilang lagi. Kenapa? Iya itu coba mana? Itu tadi dengan kita banyak ngomong. Ya itu menanggulangi. Menanggulangi kelemahan. Emang banjir menanggulangi. Menanggulangi kelemahan. Nah ini kan kalau lo enggak nih, lo menutupi kekurangannya maksudnya gitu. Iya kalau lo kan enggak lo tutupin nih, lo udah merasa nih secara postur lo kurang. Lo nggak tutupi itu, tapi dijadikan senjata justru itu. Nah itu malah dioptimalkan. Nah gimana cara mengoptimalkan kesusahan ngomong? Ya mungkin kurang pas kali gue ngasih contohnya. Cuman orang-orang tertentu pasti bisa menangkap. Orang-orang tertentu. Iya, buktinya tuh komentar-komentar gitu. Komentar mulu yang lo ini. Ya karena gue sering baca dan itu memberikan gue semangat. Semangat ya. Ini ternyata setelah gue pikir-pikir nih Del, ternyata emang Abdel yang keras kepala. Iya betul, Abdel yang keras kepala dan maksudnya teman tuh benar, kurang lebih begitu. Nah yang itu mana? dari komentar dari 100, sober sendiri. Iya dari 100 komentar satu itu yang lo jadiin patokan. Ya enggak, itu kan menjadikan masukan. Masukan kan gitu. Ya udah itu tadi. Oke.
Lo kalau harus berarti artinya lo harus mengidentifikasi apa kelemahan lo. Salah satunya begitu. Kalau untuk menjadi percaya diri ya. Benar. Lo harus tahu dulu dan lo harus mengamini dulu. Wah, kelemahannya di sini nih. Apakah itu bisa dijadikan kelebihan atau harus lo perbaiki? Betul. Begitu kurang lebihnya begitu. Kurang lebih begitu. Benar. Jadi nggak semua kelemahan bisa dijadiin kelebihan. Ya, maksudnya salah satu kelemahan itu kadang-kadang bisa menyebabkan kita jadi minder, begitu. Atau begini, mungkin gak nih? Sebuah kelemahan yang tidak bisa diperbaiki, jadikan itu kelebihan. Betul. Nah, kalau itu udah mulai nangkep loh, gue demen nih. Ya iya, kan gitu. Tapi ya kan kalau ada kelemahan sesuatu kelemahan yang sebenarnya bisa diperbaiki, perbaiki. Jangan lo tetap jadi ngomong-ngomong. Mungkin bahasa kasar dikompensasi begitu. Dikompensasi. Ya iya. Misalnya tadi kembali yang tunanetra tapi bisa bersuara emas, kan begitu. Masih ada kelebihan yang artinya dari Tuhan sudah memberikan. Lu jangan minder. Lu gunakan bakat lu, vokal lo, suara lo bagus, itu yang ditongolkan, begitu intinya. Lo kagak ngerti gue, Apa gue nggak jelas-jelas ya? Maksud hati gue lo kurang nangkep lo, Mon. Ngapain gue menangkap hati lo? Emang gue homo? Gitu loh. Ya, kayak gitu. Oke. Terus apa lagi? Positive thinking. Wah, maksudnya apa itu positive thinking? Ya, selalu berpikir positif. Jadi kalau kita misalnya ingin melakukan sesuatu, kalau kan kita sering dengar nih, jadikanlah kelemahan, bukan kelemahan lagi, kegagalan, kelebihan. Bukan lagi, bukan kelar nih. Nah yang tadi makanya itu tinggalin dulu. Nggak jadi itu nggak jadi. Bukan nggak jadi, itu udah selesai gitu. Ini kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu benar. Begitu. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Iya pasti benar. Itu pasti benar. Ya, kalau sukses ya udah. Kesuksesan adalah kegagalan yang kecepatan. Nah itu ngawur loh. Kan jadi gini. Kalau kita gagal nih, baru sekali ini gagal, misalnya bikin PR gagal, itu maksudnya kita harus belajar lebih banyak. Jadi jangan langsung patah semangat begitu. Masa bikin PR gagal? Iya maksudnya mengerjakan tugas dari sekolah misalnya gitu. Apa kayak gitu, tugas sekolah apa lu kasih contoh? PR. Nah itu tadi PR matematika misalnya. Terus lo nggak ngerjain? Bukan nggak ngerjain, kan ngerjain. Gue misalnya perkalian tuh gue suka susah begitu. Nah kita belajar, kita minta masukan dari orang. Gimana sih biar belajar ngalih-ngalin tuh lebih cepat, lebih jago gitu begitu. Gue padahal berusaha menyederhanakan, tapi lunya menangkapnya jadi bingung. Gue bingung jadinya, kan begitu. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Betul. Apa misalnya contohnya? PR. Ya nggak usah PR ya. Misalnya nih sebagai pelari, gue ngikutin perlombaan lari, ternyata gue juara 2 lah, gampangnya gitu. Ya. Berhasil dong dia. Berhasil. Nggak berhasil untuk jadi juara 1. Ya, tapi berhasil jadi juara 2. Tapi nggak berhasil jadi juara 1. Iya, tapi dia berhasil juara 2. Iya, tapi kan targetnya harus juara 1. Nah, kalau targetnya juara 2? Itu bukan target. Itu nasib loh. Iya. Karena kan mana ada sih perlombaan kejuaraan ini untuk mendapatkan juara 2, nggak ada. Pasti juara 1. Juara 1, oke. Gitu, apalagi. Gimana maksudnya? Ya, kegagalan itu kan kita evaluasi. Oh, ternyata gue harus lebih berlatih lagi nih supaya lari gue lebih cepat lagi. Misalnya juara lari maraton, sprint 100 meter. Ya. Misalnya itu kan biasanya 10 koma tuh kalau dunia. 9 sekarang, Man. Ya, 9 detik gitu kan. Ya. Nah, latihan terus tuh gimana supaya ya minimal mendekati 9 detik lah gitu. Kalau bisa, ternyata larinya harus lebih semangat lagi nih, langkah-langkahnya harus lebih jauh. Seperti itu. Jadi harus dievaluasi. Ya. Supaya kita bisa jadi juara 1. Oke. Gitu. Itu apa? Positive thinking? Ya positive thinking. Jadikan kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda. Nah lu menyimpulkannya salah. Gimana dong? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya pasti. Jadi artinya kalau lu gagal sekarang, jangan patah semangat. Masih ada kesempatan untuk gagal lagi. Lain.
Apaan? Untuk gagal lagi. Iya dong. Bahwa lu akan, kalau gagal lagi berarti tertunda lagi gitu. Ya, terus kapan waktunya? Ya kalau gagal lagi ya tertunda lagi. Tertunda terus. Nanti kalau lu juara udah berhasil loh begitu. Iya. Apalagi yang mau tanya lagi? Orang jawaban lo nggak ada yang jelas, Mon. Nggak. Lah ini lagi diomongin tips PD-nya. Iya nih. Terus Man. Bos Rahman bikin tambah bingung lagi nih. Ini lagi diomongin Man. Terus juga. Tapi dari 2 nih menurut gue belum masuk kalau gue ya. Iya tapi kan yang lain ngerti. Iya. Gue doang aja nih yang kagak. Orang juga harus belajar bersyukur. Ini nyambung semua. Enggak gondrong dong. Itu bersyukur Oke, ya. Ini bersyukur. Bersyukur oke. Pakai ejaan lama. Bersyukur bukan bersyukur. Iya. Berarti kalau udah juara 2 ya udah lo bersyukur aja. Juara 2 nggak usah. Ya juara 2 juga udah untung gitu. Ya bersyukur. Mungkin lu harus evaluasi lagi supaya untuk juara 1. Mungkin tahun ini lu baru memang dapat rezekinya juara 2. Jadi harus kalau mau dapat juara pertama, lu harus lebih berlatih lagi. Tapi lawannya kan juga berlatih terus, Mon, yang juara 1 nih. Ya iya dong. Berlatih bagaimana terus. Mempertahankannya? Akhirnya juara 2 terus dong akhirnya. Enggak lah. Tetap. Ya kan iya. Gimana? Iya kan. Lagi lomba nih, ada yang juara 1 sama juara 2. Iya. Nah juara 2 bilang, wah gue harus lihat berlatih nih. Gue harus berlatih, evaluasi, supaya dapat juara 1. Tapi kan yang juara 1 juga gitu. Berlatih terus, supaya gak kejar-kejar dong. Ya enggak lah. Kan pasti harus dapat apa namanya? Misalnya ngintip latihannya gimana sih? Oh ternyata kelemahannya seperti itu. Berarti gue harus mencuri gayanya lebih bagus lagi supaya bisa jadi juara 1 begitu. Kelemahan apa? Kelemahan apa? Juara tadi. Gue jadi bingung ini. Enggak, lu bingung apa enggak sih? Bingung. Bingungnya di mana? Karena lo kasih contohnya kurang apa? Kurang klop. Kalau kata gue lo kurang klop, Mon. Justru gue memberikan contoh dari pengalaman. Begitu. Lo pernah lari? Pernah lari? Gue punya rumah ngapain lari? Iya. Kalau gue nggak punya rumah baru lari. Yeah. Itu positive thinking tuh. Positive thinking. Oke. Ya terus berdua selalu bersyukur. Bersyukur. Oke. Terus apa lagi? Ya apa lagi? Ya lu tanya apa lagi misalnya? Ya apa lagi? Ada nggak tipsnya lagi? Yang lain kan yang satu positive thinking. Terus yang kedua bersyukur. Kalau misalnya lo jadi juara 2, lo harus punya positive thinking. Wah kemampuan gue belum maksimal nih. Belum maksimal betul. Jadi gue harus latihan. Lagi. Kalau kemampuan gue udah maksimal, lo kalah sama gue lo. Iya betul. Begitu itu betul. Maksudnya. Begitu benar. Mulai nangkep lo, gue demen. Enggak, gue menyimpulkan aja ini. Walaupun keterangan lo nggak gitu. Lu menyimpulkan dari keterangan gue kan begitu. Yang ngaco ke keterangan. Itulah kayak jam lo. Ngaco. Jam gue ngaco nih gitu kan. Itu lo mungkin baterainya habis. Ocang. Ocang apa? Ngaco. Oh. Balik ya. Kirain ecang. Apa tuh? Terus? Ngaco juga. Malah ngaco jadinya. Nah itu tadi. Apalagi misalnya? Ya. Kalau yang nanya orang gue lagi nanya sama lu. Maksud gue lu nanya. Kalau misalnya begini tuh. Iya ini gue nanya tipsnya apa lagi kan tadi satu positive thinking, yang kedua bersyukur, yang dua bersyukur apa lagi nih yang bisa menimbulkan kepercayaan diri kita supaya kita nggak minder. Ya memang itu tadi yang gue tangkap yang lebih sering itu seperti itu. Nah mungkin ada hal-hal lain yang lo mau tanya, ntar gue akan jelaskan. Nah itu gue nanya apa lagi ada gak? Ya ada pertanyaan nggak dari lo? Kalau nggak ada pertanyaan kan gue nggak menjelaskan. Nggak bisa jelasin. Apalagi itu pertanyaannya? Pertanyaannya apa lagi? Selain percaya diri, bersyukur, selain bersyukur sama positive thinking, apalagi? Tuh itu kan pertanyaan, Mon. Itu bukan pertanyaan. Tapi begini, kalau misalnya ada kalimat apa, itu benar nggak, Mon? Nah, itu gue minta konfirmasi. Ini gue bertanya. Tipsnya, satu positive thinking, bersyukur, dua bersyukur, apalagi? jadi ngisup ya. Ada lagi gak tipsnya supaya kita percaya diri gitu? Oh ada. Apa? Bukan. Kadang-kadang dari lirikan mata suka dapat ide. Karena kan memikir itu kan dari berbagai sudut terserah. Iya. Kita juga harus mempelajari hal baru. Oh maksudnya?
Ya mungkin ya tadi itu hubungannya dengan ini biar nyambung terus nih biar enak nih. Kayak tadi soal lari itu tadi berarti gue harus pelajari hal baru. Oh langkah gue kurang panjang. Itu nggak hal baru dong. Hah? Itu nggak hal baru. Ya mungkin selama ini cuman pendek cuman cepet begitu. Ternyata kalah sama orang yang cepet tapi langkahnya panjang. Berarti dia harus mempelajari yang hal yang baru. Dengan cara ya sebisa mungkin melangkahnya lebih panjang lah begitu. Itu kan harus dipelajari. Lu nangkep gak sih? Enggak gue. Ya? Gak nangkep. Gue nyesel nanya lu nangkep. Ya begitu. Mempelajari hal baru. Iya kalau lari mah bukan hal baru. Apa? Itu udah apanya? Itu ya halnya lari juga, permasalahan lari juga. Nah kan masalahnya lari. Cuman karena tadi yang gue bilang karena langkahnya kita pendek. Kan ada orang yang langkahnya pendek tapi cepat. Nah ternyata kalah sama orang yang langkahnya lebih panjang dan cepet juga. Nah, dia harus belajar tuh gimana caranya supaya langkahnya lebih baru. Lebih jauh. Kurang lebih gitu. Ya tapi itu kan gak hal baru, orang lawannya udah panjang, udah duluan. Iya tapi kan mempelajari dia, ini kan ke dianya apa lawannya nih. Kalau dianya kan langkahnya masih pendek-pendek gitu. Mungkin jaraknya mungkin bisa baru setengah meter. Kalau cuman karena musuhnya bisa menjangkau 1 meter begitu. Mungkin karena dia baru setengah meter dia harus pelajari tuh begitu. Gimana caranya supaya bisa 1 meter? Gitu. Nah untuk mempelajari seperti itu dia harus fokus. Udah lari ke fokus aja. Loh, ya itu kan masih nyangkut soal lari. Biar contohnya makin tapi jelas. Contohnya kalau menurut gue lo tidak pas. Makanya contoh nih apa? Ya, misalnya, nih kalau kata gue nih ya, mencari hal yang baru. Ini sering banget nih kita dengar. Gue juga beberapa kali ngobrol sama orang nih. Ini orangnya minderan, nggak percaya diri. Dia sekolah di SMA. Oke. Ya. Terus ngomong juga dia susah. Terus dia ngerasa fisiknya gak bagus. Terus dia main musik gak bisa. Aduh, apa ya supaya gue bisa diterima nih. Dia cari hal-hal baru. Oh gue coba belajar sulap dah. Oh ternyata dia bisa tuh trik sulap. Nah akhirnya dia diterima di pergaulan. Dengan kemampuan dia yang baru nih. Sulap. Nah kalau menurut gue mencari hal-hal yang baru tuh. Yang seperti itu lo gak usah berkutat dengan pakai kacamata kuda atau di menara Gading. Apaan orang di sini doang? Di situ. Jadi lo harus mengoptimalkan potensi yang ada dengan cara gitu. Mencoba hal-hal baru. Bukan tadi larinya pendek terus dijadiin panjang, bukan begitu. Nah, jadi gini. Ganti kaki. Mulutnya ganti kaki. Kok mulutnya orang kaki? Ya berarti ganti mulut. Nah maksud gue tadi memberikan contoh di lari supaya fokus. Jadi makanya begitu. Nah yang tadi yang lu bilang itu benar juga. Begitu. Mencari hal-hal yang baru. Bukan hanya sulap. Mungkin dia bisa menyanyi misalnya gitu. Iya, menyanyi. Bisa bermain gitar. Apa kurang lebih gitu. Iya. Yang hal-hal yang baru. Poinnya begitu. Oke. Apalagi? Kok apalagi? Gue yang nanya apalagi? Apalagi? Kalau kayak gitu. Kalau lu bertanya kayak gitu, gue kan pinginnya tuh lu memberikan contoh. Kalau kayak gini gimana Mon? Nah begitu. Ya kalau gitu mah gue konfirmasi doang. Orang gue minta tips dari lu. Belum yakin. Belum yakin mungkin. Nih kayak tadi deh lu tentang gue deh. Yang lu sebutin tadi tuh. Salah satunya lagi nih. Gue harus biar pede. Harus memperbaiki penampilan diri. Begitu. Apaan? Ya begitu dong. Iya. Jadi mungkin penampilan gue biasa-biasa aja nih. Mungkin dengan cara performance-nya mungkin pakai kostumnya. Supaya lebih pede. Bisa jadi pusat perhatian. Center of attention misalnya gitu. Ya kayak gitu. Berarti pakai pakaian yang mencolok, yang seronok, misalnya kayak gitu. Anjay seronok. Kan itu make rhyme, mencolok dan seronok. Misalnya begitu. Mencolok dan seronok. Iya. Kalau salah goblok. Iya. Begitu. Kalau lo memperbaiki gak penampilan diri? Ya iya dong. Apalagi kayak kita gini deh. Yang artinya kan mungkin sebelum dikenal orang banyak, kita mungkin penampilannya biasa-biasa aja.
Tapi kan begitu menjadi pusat perhatian orang kan kita harus memperbaiki penampilan diri kita. Misalnya berpakaian, menggunakan kemejanya atau motif-motifnya ya kayak gitu. Motif-motif bajunya, kaosnya atau apanya lah. Pakai topi mungkin, pakai anting, pakai ya gitulah namanya penampilan diri. Grooming. Grooming. Tapi ngerti nggak lo? Iya, grooming. Iya. Grooming Tuh. kucing ada. Di grooming, kucing tuh bulunya dibagusin tuh di grooming. Disirin. Selama ini gue anjing sih soalnya, merah anjing. Iya. Jadi nggak. Di grooming juga nggak? Anjing ada juga grooming. Ada anjing yang berbulu dan ada anjing yang nggak berbulu. Iya. Begitu. Nah kalau nggak berbulu, di grooming. Apanya yang di grooming? Bisa di kulitnya. Di kulitnya. Dibersihin supaya berbulu. Grooming itu. Grooming itu paket. Apalagi tuh? Paket. Di grooming itu artinya ada satu perlakuan, ada satu apa ya namanya ya? Keseluruhan. Ya misalnya nah ini kukunya dibenerin. Kalau ada bulunya dibagusin. Mani-pedi. Iya di mani-pedi itu keseluruhannya di grooming namanya. Kayak lo nih, kalau gue mau nge-grooming lo nih. Nah boleh. Nah tuh banyak yang harus gue apa namanya? Lo groom. Iya di groom. Iya. Menggrooming lo nih, misalnya dari celana, lo kayaknya pantasnya pakai begini mon, cungkring misalnya, terus lo pakai baju nih, nggak masih celana dulu dong, jangan yang ngondoy, baggy, ngondoy, yang itu, yang ini nih bawahnya ngumpul di bawah, iya, ngumpul di bawah, yang kayak jadi bisa buat nyapu. Iya, jangan jadi ngumpul di bawah. Lebih pensil, apa? Iya, bisa lebih pensil. Iya, jadi lekuk-lekuk betis gue lebih kelihatan. Ya mendingan gue gak usah pakai celana kalau gitu. Kalau mau kelihatan betisnya, lekuk-lekuk betisnya. Lekuk-lekuk betisnya. Iya, betul nggak? Nggak harus kelihatan lekuk betisnya sih. Cuma jangan sampai ngumpul aja di bawah. Pengen yang ketat gitu. Enggak ketat. Agak geli gue kalau pakai celana yang begitu. Pertama juga kalau mau buka celana susah. Begitu. Makanya susah, bukanya juga susah. Gue males banget tuh. Ada bahan-bahan yang sekarang bisa mon. Apa tuh? Stretch. Bahan-bahan yang bisa walaupun pakai karet. Pas di enggak karet juga mungkin ada campurannya kali. Jadi dia tuh ngikutin. Dulu kan kalau pakai celana pensil tuh pakai plastik. Pakai mentega plastik. Iya. Nah, sekarang mah udah plastik di dalamnya mentega. Iya. Sekarang udah banyak ya. Canggih lagi. Ya. Kemajuan zaman lagi. Ya, nggak harus ketat juga. Nggak harus ketat juga, tapi dipasin sama kontur tulang sama segala macam. Nah, itu prosesnya di grooming itu namanya tuh, Mon. Di grooming gitu. Di bahasa ini didandani. Oke, itu lebih tepatnya gitu. Baju, ya, terus model rambut. Gitu, model rambut. Udah oke nih. Kalau gue jadi penata rambut lo, lo gue akan botakin. Enggak dibotakin. Lo lebih gimana? Potongan bebek duduk. Yang belakangnya begini enggak. Lo dicepak lo mon. Jadi kayak Roni Pangemanan. Komentator bola. Zaman dulu gitu. Lo kayaknya lebih seger gitu. Kalau kelihatan kulit kepalanya. Kulit apalaknya. Alapeknya. Bukan apalaknya. Kelapa. Apalak adum. Apa tuh? Gue mas banget ada dum-dumnya itu. Iya. Gitu. Ya dia udah hafal juga. Udah gak usah disebutin itu lah. Itu proses groomingnya. Iya. Jadi itu dari penampilannya supaya berbeda dari yang biasanya. Jadi artinya lo harus menempatkan diri lo sesuai dengan tempatnya. Maksudnya? Penampilan lo sesuai dengan tempatnya. Maksudnya ya kalau lo pengen lo lagi main ya nggak usah penampilannya begitu banget. Iya begitu banget. Tapi begitu saat lo show harus pakai. Usahakan terlihat berbeda dari lo main biasa. Karena gue lagi sedang pusat perhatian orang. Iya. Jadi harus penampilan yang gimana gitu. Karena orang kan melihat, wah artis tuh harusnya bajunya gimana, penampilannya gimana. Betul. Karena kan memang bukan mungkin mereka maksain juga. Karena memang itu tuntutan profesi. Iya. Seperti itu. Iya. Terus apa lagi dah? Lo lagi yang nanya. Apa lagi? Kayaknya lebih banyak lo yang tahu. Gue bingung nih. Iya. Apalagi cara tips tadi memperbaiki
penampilan diri. Nah terus? Kalau tadi kan kita kalau soal minder nih, itu berarti kita teman juga dikit. Ya. Nah itu artinya kita memulai pertemanan. Nah itu kelemahan gue tuh salah satunya. Nah lu harus memulai Del. Ya. Karena ini biar paham lagi nih. Manusia itu makhluk sosial. Yang artinya manusia itu butuh manusia yang lain. Nah kalau lu hidup sendiri, kalau misalnya kita kan kalau hidup sendiri nggak mau dapat masukan atau segala macam karena merasa sendiri terus. Padahal itu tadi yang baru lu sebut tadi perlu ada grooming lah segala macam, kayak gue tadi dapat masukan dari lu. Nah itu kan positif begitu. Nah kalau kita nggak punya temen ya udah begitu aja. Lu kayak terpana lo. Enggak. Gue semakin kurang ngerti deh Mon sama omongan lo Mon. Kenapa ya gue ya? Ini faktor apa yang salah faktor umur lo berarti. Iya, udah mulai agak-agak lambat. Ini misalnya tips supaya lo percaya diri. Salah satunya memulai pertemanan. Iya. Memulai pertemanannya itu gue nggak pede gitu. Memulai pertemanan gimana kita bisa memulai pertemanan kalau kita nggak pede? Nah sekarang gue tanya nih, apa yang mau membuat lu nggak pede dengan memulai pertemanan? Gue nggak bisa mulai ngomong duluan, gue tuh lebih pendiam, gue nggak bisa membuka percakapan. Nah tapi kalau misalnya lawan kita itu bisa membuka diri dengan percakapan segala macam, nah artinya kan kitanya yang tadinya nggak nggak punya teman, ya kita harus menyambutnya kita. Ya itu tinggal nyambut. Ya tinggal nyambut. Ya awalnya kan begitu karena kita kan belum biasa untuk berteman, takut atau minder begitu. Ini kalau ini kalau tipsnya adalah bagaimana cara menanggulangi minder atau supaya jadi pede. Iya. Mulailah pertemanan. Nah, memulai pertemanannya aja kita minder. Memulai pertemanan lo minder. Iya. Nggak percaya diri. Iya, nggak percaya diri. Berarti lo percaya duduk. Iya, gue percaya duduk. Jadi kalau dikasih tips saya mulailah pertemanan. Jadi gimana caranya supaya nggak minder? Ya lo pede, gitu doang akhirnya. Nah, itu terlalu simpel. Nah iya. Tidak memberikan solusi. Nah lo pinginnya supaya dapat solusi. Iya. Ya bergaul lah. Sama orang itu kan kita misalnya takut nih. Tidak memulainya takut. Kita belajar dari hal-hal yang kecil aja dulu. Misalnya, nih, nanya namanya. Benar kan gitu. Yang ngece-ngece aja lah. Nanya namanya terus tinggalnya di mana. Yang standar-standar aja. Jangan langsung. Berapa lama nih? Bayarnya berapa Del? Nah, itu kan terlalu cepat. Hal-hal yang simpel dulu, yang sederhana. Kalau langsung nanya hobinya segala macam, nah mungkin orang agak-agak malas untuk ngucapin karena ada orang yang nggak mau terbuka juga, begitu. Selalu pusing pala gue jadi. Tapi gue yakin yang dengerin pusing. Enggak lah, kan udah jelas tuh komentarnya. Akhirnya gue nah ini kan kita mengajarkan juga untuk mendengarkan bisa menyimpulkan diri. Nah itu terbukti setelah dipikir-pikir mereka bisa menyimpulkan diri. Oh maksudnya temuan tuh seperti itu, benar juga ya. Nah itu yang pengen gue learning by doing kan gitu. Learning by doing. Iya dikit-dikit. Soalnya kalau banyak istilah-istilah yang gue sampaikan ke lu, gue takutnya lu nggak nangkep. Karena nggak menggunakan istilah aja lu nggak nangkep. Begitu. Sulit ya berarti ya? Iya. Lu kopi ya, gue teh. Iya. Ada lagi gak? Ada lagi gak tipsnya setelah satu percaya diri itu lo harus positive thinking, lo harus bersyukur, lo harus fokus, merubah penampilan diri, membuka pertemanan, Ada lagi gak? Ya kadang-kadang kalau misalnya kalau diurut gitu suka lupa. Tapi semuanya pernah usah diurut. Pernah dipijit. Nggak usah. Maksudnya apalagi? Apalagi? Ya kalau menurut gue cukup gitu. Nah kalau cukup kan mungkin lu mau nambahin. Karena ada tuh lagi. Nah itu boleh masukkan lagi. Karena namanya kalau gue bilang lebih atau pas. Nah itu
kayaknya nggak perlu masukan lagi. Tapi kalau gue bilang cukup, membuka untuk masukan baru begitu. Karena kan baru cukup, paham nggak? Belum lebih. Jadi masih bisa dapat masukan gitu. Hah? Iya. Begitulah. Iya. Apalagi misalnya mau ini. Apa? Misalnya? Ya apa misalnya? Nih, gue gunakan istilah Inggris lagi. Ini maaf kata nih Del. Ya. Bukan berarti sombong nih ya. Ya. Gue udah sering baca buku lah. Be yourself. Maksudnya apa tuh be yourself? Jadilah diri sendiri. Ya maksudnya? Ya. Jadi kita juga kadang-kadang nggak usah terlalu niru-niru orang. Misalnya melihat, wah, misalnya gaya Abdel seperti itu, gue akan niru supaya lebih tepatnya plagiator lah, menjiplak gaya Abdel supaya bisa disenangi orang. Ternyata nggak pas, misalnya begitu. Padahal kalau kita menjadi diri sendiri, kali aja penonton melihatnya nah ini berbeda nih, gue suka nih gaya kayak gini, begitu. Be yourself. Lu narik napas. Kayak gua apain aja narik napas gitu. Begitu. Iya. Dari hal-hal itu, apa yang kalau kita jadi diri sendiri, diri kita tuh yang susah ngomong, susah. Balik lagi ke situ. Ya udah nggak usah ini aja lo diem aja gitu. Ini kita kan mengajarkan orang-orang yang lebih tepatnya yang minder lah, punya kekurangan atau nggak berani untuk beradaptasi, berkenalan, berteman dengan orang. Nah, tadi udah dijelaskan panjang lebar. Iya. Paham nggak? Paham. Nah, makanya dari semua yang gue jelasin panjang lebar itu, ada nggak yang mau lu tanyain? Maksud gue begitu supaya lu lebih jelas. Iya, maksudnya ada lagi nggak? Cukup. Sementara ini cukup. Udah gak ada lagi. Be yourself. Ada lagi. kalau mau lagi sih. Ini berhubungan dengan lu sendiri nih yang sering berolahraga. Mungkin itu juga salah satunya. Karena kalau kita berolahraga nih Del, pertama kan kita sendiri, ya. Nanti lama-lama berdua ngajak teman. Terus besok lagi bisa rame-rame. Begitu. Jadi kita merubah itu pelan-pelan, akhirnya jadi banyak. Gitu. Ya kan begitu. Gue jadi bingung. Iya. Ya iya. Ya berolahraga salah satunya. Karena kan kembali lagi nih, dengan kita sering berolahraga, tubuh badan jadi sehat. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Mens sana in corpore sano. Ya, betul. Begitu. Gue takutnya kalau menggunakan istilah-istilah itu takutnya terlalu berlebihan. Apanya? Mulutnya. Apa? Ya itu tadi menggunakan, wah teman belagu nih. Sebenarnya bukan belagu, makanya sedikit-sedikit lah gue mengasih penjelasan ke lo supaya lo lebih ngerti. Begitu. Iya. Udah ngerti? Ya. Nah, kesimpulannya apa nih kira-kira kesimpulannya? Ya tadi kalau kita jadi orang yang minder nih, supaya kita nggak minder, tadi udah sebutin tadi. Pertama, positive thinking, ya. Terus kedua, bersyukur. Ketiga, memulai pertemanan. Keempat, melihat kelebihan-kelebihan kita. Kelima, apalagi itu Del? Fokus. Keenam tadi berolahraga. Ketujuh ya, mungkin harus diulang lagi nih supaya gue inget nih, ya nggak? Be yourself, jadi diri sendiri, begitu. Ya, be yourself ya. Jadi menampilkan sesuatu yang terbaik dari versi kita. Betul. Be yourself gitu ya. Jadi jangan pernah ragu-ragu menampilkan apa yang memang kita bisa. Atau apa yang ada, potensi yang ada dalam diri kita. Itu kita tampilkan keluar. Dengan cara itu tadi, biar orang bisa melihat. Begitu. Karena kan yang namanya apa tadi, percaya diri itu kan biasanya bisa timbul juga begitu orang memberikan apresiasi. Ya, nah mulai timbul tuh, wah ternyata dengan gaya gue seperti ini orang pada tepuk tangan atau orang lebih seneng. Itu kan timbul tuh dikit-dikit tuh. Ya. Akhirnya jadi percaya diri. Cuman jangan terlalu berlebihan juga. Kalau udah berlebihan itu kan jadi segala sesuatu yang berlebihan itu kan pasti nggak baik. Lebih begitu. Nah itu gue setuju tuh. Setuju tuh dari. Nah itu kan ujung-ujungnya begitu. Gue pasti akan memberikan nasihat di ujung-ujungnya.
Nasihat. Hah? Bukan nasihat kali, kata-kata bijak. Gitu. Seperti di penutup setiap kali acara ini. Ya, ya kan? Jadi maksudnya untuk langsung tutup aja nih, ya bisa. Nah, dia demen. Nah kan begitu. Kesannya berantakan, tapi begitu disusun rapi berurutan, betul juga ya kan begitu. Udahlah, itu kalau orang yang bisa menangkap soal penjelasan tadi, Del. Ya. Itu mungkin orang mencerna secara cepatnya nih. Kok begitu ngomongnya sih si Temon? Kok begitu menjelaskannya? Itu terlalu cepat menyimpulkan. Coba deh dikit-dikit dipahami apa maksudnya. Oh, maksudnya seperti itu. Nah, itu yang mungkin salah satu cara gue menerangkan atau memberikan penjelasan. Gimana? Ngomong aja lo juga ngaco. Gue benci banget tuh kata-kata kayak gitu. Kalau gue disuruh ngomong sendiri ntar juga ngaco. Enggak, lu enak banget tuh. Gue yang cerewet ini segala macam begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kan namanya punya wawasan, punya pengetahuan. Jangan takut atau jangan merasa rugi, kita berbagi kepada orang lain. Iya. Kata-kata bijak lagi tuh. Betul. Nah, satu-satunya hal, satu-satunya orang yang berguna. Orang yang berguna adalah orang lain. Banyak gunanya buat orang lain. Betul. Satu-satunya hal yang nggak bakalan berkurang pada saat kita bagi ke orang lain itu adalah ilmu, Mon. Ilmu, betul. Semakin banyak kita bagi ke orang, itu akan semakin banyak juga kita ilmu yang kita. Betul, setuju gue. Emang kolaborasi kita ini mantep banget, Del. Dah. Iya. Kurang lebih gitu. Jadi kalau mau percaya diri, ini gue bisa menangkap dari rangkuman ya. Nah, betul. Gue yang cerewet, lu yang tolong simpulkan. Dari kesimpulan dari flight of ID lo nih. Ocehan gue. Ocehan lo. Lu bisa simpulkan. Gue bisa simpulkan. Nah, tolong. Bagaimana supaya kita itu percaya diri. Yang nomor satu adalah lo harus kalahkan ketakutan lo. Betul. Takut ini, takut itu, itu yang ada di dalam pikiran. Ya, karena itu mengganggu banget. Sangat mengganggu banget gitu. Karena nggak mulai-mulai kita. Nah, setuju gue itu. Jadi karena katanya 99% ketakutan kita itu nggak akan terjadi. Betul. Itu hanya akan terjadi karena lo nggak melakukan itu. Secara tidak langsung diri kita tersugesti. Iya, tersugesti. Misalnya lo takut, gue kalau ngomong takut salah nih. Gue nggak usah ngomong deh. Malah jadi nggak ada. Malah jadi benar. Nggak ada kemungkinan lo buat menetap, betul. Iya. Jangan takut salah kalau kita ngomong. Salah. Nah, seperti gue yang contoh ini, memberikan contoh, gue nggak pernah takut salah. Tapi kan akhirnya bisa disimpulkan, oh maksudnya begitu. Itu dia, Del. Cakep kan? Nah. Iya benar. Ya udah, apalagi? Ya jangan takut salah. Jangan takut salah. Gimana caranya pastikan bahwa sesuatu yang lo keluarkan itu nggak salah. Betul. Lah lo harus memperbaiki penampilan. Dapat lo harus fokus. Masukan dari orang. Lo harus langkah lebih. Langkahnya pas. Langkahnya lebih panjang. Gali potensi diri. Bergaul dengan teman. Dapat masukan-masukan. Iya. Jelas ya? Jelas. Saya tutup dengan bahasa lu, Del. Lo. Gue ya. Iya. Oke, sober dimanapun Anda berada, ya. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran dan berani berkata benar. Menjunjung tingginya ngelirik loh yang atas ya. Dan berani berkata benar. Menjunjung tingginya gimana? Menjunjung tinggi kejujuran dan berani berkata benar. Akhirnya saya Temon Templar. Saya Abdul Harian. Pamit mundur. Misi A. Anjay.